Apa kabar hari ini? Luar biasa dalam Yesus, dahsyat, luar biasa, amin. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan boleh pertemukan kita kembali di rumahnya Tuhan. Biar segala kemuliaan kita kembalikan untuk Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Dia menolong sepanjang minggu ini. Kita boleh beraktivitas, kita boleh bekerja, kita boleh melakukan tugas-tugas kita. Dan pagi ini, mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Bawa korban syukurmu yang terindah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan buka ibadah kita dengan doa. Saya juga kita semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Segala pujian syukur. Terima kasih. Haleluya Bapak, kami memuji Engkau, kami mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Pagi ini kami memasuki bulan yang baru, kami percaya seperti bulan-bulan sebelumnya Kau memberkati kami, maka pada bulan ini juga Kau memberkati kami berkelimpahan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami memberkati ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biar ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau bersuka dan bergembira dengan ibadah yang kami lakukan. Karena itu Bapak, kami memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini. Hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Pak Atal yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman yang sungguh-sungguh menghidupkan kami, jemaat Tuhan. Kami memberkati juga tim musik, singer, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan, guru-guru sekolah minggu juga. Di dalam nama Yesus, biar apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih. Kami juga menaikkan doa yang sudah Tuhan ajar kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Silakan duduk rumah Tuhan. Sungguh kami
percaya bahwa kami yang ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Patutlah kita mengakui bahwa Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita di atas segala-galanya. Kita ada karena kasih sayangnya Tuhan. Tuhan sangat peduli atas hidup kita. Dia terus berkarya, terus bekerja, mendatangkan kebaikan demi kebaikan atas hidup kita. Oleh sebab itu berikan sembahmu, berikan pujianmu, berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan, Engkau Yesus, Engkau Allah di atas segala Allah. Ini pujian kami.
kasih setia dan sayang-Mu dalam hidup kami, Bapa. Karya salib Tuhan yang menebus kami. apapun yang Engkau perbuat dalam hidup kami, semua mendatangkan kebaikan.
Apapun yang terjadi, kami tetap mau katakan semua baik, teramat baik. Kerjakanlah apa yang menjadi mau dalam hidup kami, Bapa. Ini setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yang mengaminkan kebaikan Tuhan pagi hari ini katakan semua baik. Amin. Itu yang kami rasakan dalam hidup kami setiap hari. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Apa yang Kau perbuat teramat baik dalam hidup kami. Lembah apa yang sedang kau alami saat ini, percaya semua baik. Sekali lagi, semua baik, semua baik. Dalam keadaan apapun kami tetap mau berkata Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Amin. Semua baik. Amin. Kau jadikan syukurmu. Mari katakan semua baik, semua baik.
Bapa. Semangat GBI Glow Gading Serpong yang siap memuji Tuhan. Mari sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan kita. Colek kanan kiri, salam kanan kiri, bilang Happy Sunday. Mari menari bagi Tuhan, amin. Berapa banyak dari kita yang sangat bangga punya Tuhan Yesus sebagai Allah. Kita boleh lambaikan tangan, amin. Janji pagi ini boleh menari bagi Tuhan dengan segenap hati, amin. Ada amin ya? Haleluya.
Terima kasih Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita berkati anak-anak kita pada pagi ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak untuk anak-anak kami yang semakin hari semakin sehat, bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu, mereka boleh bukan hanya pertumbuhan fisik, tapi kami percaya spiritual mereka juga bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, dan pagi ini anak-anak kami akan mendapatkan pengajaran tersendiri tentang firman-Mu. Karena itu kami mau memberkati guru-guru yang mengajar. Di dalam nama Yesus berikan hikmat marifat dari surga, sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat adik-adik ini. Semangat adik-adik buat ikut Awesome Game. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti pengumuman atau warta gereja 1 Juni 2025. Kami ucapkan shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan lebih khusus kami mau menyapa jika ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan GBI Glow Gading Serpong. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Adakah? Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat, jemaat Tuhan yang setia. Menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu 4 Juni 2025 pada pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Kami mengundang seluruh Bapak Ibu untuk hadir dan ikuti menara doa ini yang akan dilaksanakan via Zoom, dan grup link akan dibagikan di grup WhatsApp jemaat. Dan doa rantai hamba Tuhan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 berlangsung dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Dan selanjutnya doa malam 6 Juni 2025. Oke. Kita akan melaksanakan doa malam yang akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi 1 dan sesi 2 akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan GBI Glow Gading Serpong. Jika ada jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk menghadiri doa malam ini yang akan dilaksanakan pada jam 9 sampai jam 7 hingga sampai jam 9 malam untuk sesi 1, dan untuk sesi 2 di jam 10 hingga jam 00. Kita bersaat teduh, benar-benar teduh ya Pak di rumah Tuhan. Mari hadirilah doa malam ini. Dan bagi Bapak Ibu yang terus merindukan ada perluasan wilayah SDK, dapat menghubungi koordinator gereja kita. Dan kembali dalam ibadah raya, Minggu 8 Juni, ibadah sesi pertama dilaksanakan pada pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi, dan ibadah sesi 2 di pukul 11 hingga pukul 13 siang. Dan setiap ibadah kita, sesi 1 dan sesi 2 disertai dengan ibadah Awesome Kid, dan sesi 1 juga disertai dengan ibadah Youth. Dan mari beri tepuk tangan buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini bertambah kasih karunia, boleh bertambah usia di tahun ini. Kami ucapkan selamat berulang tahun buat Bapak Yohanes, saudara-saudari. Mohon maaf jika ada salah penyebutan. Bapak Yohanes 6 Juni 1983. Ibu Marsya Yeni, apakah ada orangnya? Jika ada boleh lambaikan tangannya, siapa tahu dapat souvenir dari gereja kita ya. Andreas Pamungkas, ada?
bukan basis kita ya. Mariana Irianti 11 Juni, Alan Daniel Latuheru 30 Juni, Alre Sianipar, Jolly M. Kennedy, Helda Jen Lumansik, Wahyu Ari Nilandari. Oke, nggak ada ya. Eva Ratna Yunita 18 Juni, ada orangnya. Herlina El Gaul 15 Juni. Herman siapa nih? Bapak Herman ya, pengerja kita. 6 Juni Batu Binumbun Sianturi 13 Juni. Oke, hanya itu saja. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan, kita berikan sorak-sorai. Selamat berulang tahun, kiranya umur panjang, damai sejahtera terus menjadi bagian Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Dan pelayanan diakonia gereja kita terus membutuhkan dukungan, partisipasi, taburan dari Bapak Ibu saudara-saudari. Dan terima kasih buat setiap taburan yang sudah diberikan lewat pelayanan diakonia ini. Dan pelayanan diakonia ini terus berjalan untuk saat ini, ada di depan. Setiap minggunya kita boleh berbagi kasih. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, kunjungan, konseling, pelayanan baptisan, dapat menghubungi para pengerja gereja kita atau hamba-hamba Tuhan, atau boleh menghubungi hotline gereja kita di 0811962216. Sekian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati, tundukkan kepala untuk mendengar firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan terbaik siang hari ini kami semua menduduki kaki Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Suci kudus nama ya setiap kami ya Bapa, urapi setiap kami. Biarlah firman-Mu hari ini senantiasa menguatkan kami, menghibur kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Dan biarlah Roh-Mu dalam kami memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan saya berdoa dan ucap syukur. Amin. Walau 10.000
Terima kasih Bapa di pagi yang indah ini. Minggu pertama awal bulan Juni, kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan. 3 hari yang lalu Tuhan, kami telah memperingati kenaikan Tuhan. Engkau ke surga mempersiapkan tempat bagi kami. Dan Engkau tidak lupa untuk mengirimkan satu pribadi yang selalu bersama dengan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, sadarkan kami hari ini untuk kehadiran pribadi itu, yaitu Roh Kudus bersama dengan kami, turut serta di dalam segala kehidupan kami, menolong kami, menghibur kami, memberikan kekuatan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, buka hati kami Tuhan untuk bisa mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan kelembuhan hati dan membuka diri untuk mengerti. Berkati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Kemarin kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kita merasakan kesedihan bahwa Dia akan pergi. Tetapi pada akhirnya Tuhan berjanji bahwa tenang, aku akan mengirimkan seorang pribadi, suatu pribadi, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Saya katakan kemarin, seandainya Yesus tidak naik ke surga, ya, Dia akan tetap hidup terus menerus kan sampai sekarang, dan mungkin tempatnya di Israel, dan kita merasa bahwa kita jauh dari Tuhan. Tetapi karena Roh naik di atas, Tuhan Yesus naik ke surga, dan Rohnya turun, berarti kita bersama-sama, kita memiliki semua Roh itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan pada hari ini adalah lebih akrab dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 20 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, ya ini kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengikuti aku, ulangi kembali ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya bahwa cara mengasihi Tuhan itu adalah mengikut perintah. Ya. Bukan hanya teriak-teriak, berdoa, menyembah, memang benar. Tetapi yang paling simple, yang paling Tuhan inginkan adalah ketika kita taat. Ketika kita menuruti segala perintah. Lanjut. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, Tuhan berjanji mengirim seorang penolong. Seorang penolong, ya. Lanjut. Yaitu Roh kebenaran. Ya, jadi ada orang mengatakan bahwa Tuhan setelah Yesus, Tuhan mengirimkan seorang lagi penolong yang akan menolong kita. Tetapi kita lihat dari sini, yaitu Roh kebenaran. Ternyata Dia adalah Roh. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Artinya kan bukan seorang yang kelihatan, tetapi seorang pribadi yang tidak kelihatan, yang jadi gugur ya. Kalau dibilang ada seseorang yang dikirim setelah Yesus. Nah, dikatakan di sini dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Hari ini kita mengenal Roh Kudus. Saudara-saudara, kita mengenal Roh Kudus hanya orang-orang yang percaya. Kalau orang lain nggak mengenal Roh Kudus. Ya, lanjut. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Lanjut. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Terakhir, pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, jadi Yesus di dalam Bapa, dan kamu di dalam aku, jadi kita di dalam Yesus, dan aku di dalam kamu, dan Yesus di dalam kita. Jadi kalau kita bersama dengan Bapa, maka kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, banyak sekali orang yang saudara dan saya yakin bahwa ketika kita berbicara tentang Tritunggal, Bapak Ibu akan berpikir bahwa yang paling tinggi itu Bapa, kemudian kedua Yesus, ketiga Roh Kudus. Kadang-kadang itu waktu sekolah minggu kita berpikir. Padahal enggak. Itu pribadi, tiga pribadi yang memang punya kepribadian yang berbeda, tetapi satu sifat. Sifat maha ada, sifat maha kuasa, sifat semua itu dimiliki. Nah, untuk mengerti tentang Roh Kudus, memang banyak orang yang menceritakan tentang Tritunggal itu berbeda-beda. Ada yang bilang seperti es, seperti air, seperti uap, H2O. Semuanya itu adalah air, tapi dalam bentuk yang berbeda. Dan yang terakhir saya dengar bahwa kalau misalnya kita menggambarkan tentang Tritunggal seperti tubuh manusia, Tuhan itu akal. Dia mengkonsep, dia merancang segala sesuatu, tetapi dia memerintahkan segala sesuatu. Dan Yesus adalah kata-kata, firman yang keluar dari orang itu, dan untuk disampaikan kepada manusia, maka dia firman itu dalam bentuk manusia. Ya. Kalau firman itu tidak bentuk manusia, gimana caranya Tuhan menyampaikan firman kepada kita? Maka anaknya itu dia pakai sebagai firman. Jadi firman itu adalah wujud manusia yang menyampaikan firman kepada kita. Dan Roh Kudus itulah hati yang di dalam. Iya, banyak sekali. Ada yang bilang matahari, ada kelihatan matahari, panasnya kelihatan, cahayanya kelihatan. Seperti itu. Tetapi kita artikan bahwa itu adalah satu kesatuan yang setara. Nah, hari ini kita harus menyadari bahwa Allah itu ada di dalam hidup kita berbentuk Roh Kudus. Yesus sudah di sorga, Allah sudah di sorga, Roh Kudus yang ada di sini. Tetapi Yesus dan Allah yang di sorga itu ada di hati kita. Bagi setiap orang yang membuka hatinya, bagi setiap orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, untuk bisa menjadi seorang Kristen itu bukan Anda yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang ada di tempat ini karena Tuhan memilih Anda. Kristen bukan agama, karena agama adalah cara manusia untuk mencari Tuhan. Sedangkan Kristen adalah bagaimana Tuhan mencari manusia. Roh Tuhan hinggap di roh manusia sehingga dia sadar dan rindu kepada Tuhan, sehingga dia percaya kepada Tuhan. Yang dulunya dia nggak mengenal Tuhan, ketika roh Tuhan ada padanya, maka dia, karena memang sejak dari kandungan Tuhan sudah memilih kita. Saya tidak berbicara tentang predestinasi, tentang takdir. Tapi takdir kita orang Kristen adalah dipilih Tuhan. Berbahagialah itu. Ada nggak yang nggak dipilih Tuhan? Itu urusan Tuhan. Nggak usah ikut cawe-cawe. Itu tugasnya Tuhan. Saudara masuk neraka atau tidak? Pasti kita masuk surga. Itu jaminan ketika kita membuka. Bagaimana kalau kita berbuat dosa? Ada tabur tuan, ada teguran, ada pukulan untuk memperbarui kita.
Tetapi yang jelas, ketika kita hilang Tuhan, Tuhan pasti cari. Nah, hari ini kita harus menyadari tentang kita kadang-kadang berdoa, Tuhan jauh. Padahal Roh Kudus bilang, weh, gue ada di sini. Jangan nengok ke atas terus gitu loh. Ke Tuhan, padahal Tuhan ada di dalam hati kita, saudara. Jadi cara berbicara dengan Tuhan itu, bertemu dengan Tuhan itu bukan secara fisik, secara mulut, tetapi cara kita bisa berbicara dengan Tuhan dengan roh, ya melalui roh. Gak ada cara lain. Cara untuk bisa berbicara dengan Tuhan adalah cara dengan roh kita. Ya, banyak orang mungkin yang berdoa kepada Tuhan, hebat sekali doanya, tetapi tidak berdoa dengan roh dan kebenaran. Ada orang yang nangis, nggak bisa berdoa, tapi itulah doa yang bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Allah. Karena yang berdoa itu hatinya. Ada orang yang hebat tentang doa syafaat, doanya mantap sekali. Tapi yang Tuhan lihat itu hati, rohnya berkata. Ada orang yang berdoa berlutut, dia nggak bisa ngomong, tapi sebenarnya kata-kata itu kepada Tuhan melalui rohnya itu banyak sekali. Ya, makanya kalau ada orang diam, saya mengatakan bahwa dia lagi berdoa dan udah beribu-ribu kata-kata yang disampaikan dengan doa, air matanya itu yang tunduk. Ada yang berdoa indah-indah tetapi rohnya tidak dalam kebenaran. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah menyembah Tuhan, berdoa dengan Tuhan dengan hati, dengan roh itu. Saudara-saudara, Roh Kudus itu Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan datang, Dia akan naik dan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus itu terbagi dalam kehidupan kita, datang di dalam hidup kita, ya, yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Memang Roh Kudus ini adalah misteri, ya, pekerjaannya, sifatnya, kemahahadirannya itu kita tidak bisa mengerti. Tetapi ketika kita sudah di dalam Tuhan, kita berjalan di dalam kehidupan kita, baru kita bisa mengerti bahwa memang Roh Kudus itu ada, ya. Ada. Saudara, kalau Anda mau melakukan sesuatu kebaikan, ada roh di situ. Tetapi ketika Anda mau melakukan kejahatan, ada Tuhan di situ. Ada yang melihat. Ada satu kejadian, tapi ini ceritanya di satu asrama. Pertandingan untuk potong ayam, tetapi tidak dilihat oleh orang. Siapa yang tidak kelihatan memotong ayam, ayamnya tidak terdengar teriak-teriak. Apa namanya kalau ayam teriak-teriak apa? Teriyaki, Pak. Ya? Teriyaki. Oh, teriyaki itu kalau itu ya. Jadi kalau ayam tidak kedengaran itu berhasil, akan mendapatkan hadiah. Pokoknya seseorang yang memotong ayam dan tidak kelihatan, dia mendapatkan hadiah. Ada 40 orang peserta dan mereka mulai masuk, ada yang masuk ke hutan, ada yang masuk ke WC, ada yang masuk ke kolong ranjang, ada yang pokoknya supaya nggak kelihatan. Dan semuanya memotong, berhasil. Tapi ada satu kembali dengan ayamnya. Kenapa kamu nggak potong? Aduh, saya kemana-mana selalu kelihatan. Loh, di hutan kan nggak ada. Iya, tapi ada satu mata yang melihat saya. Siapa? Mata Tuhan. Sehingga dibilang saya nggak bakalan kemanapun, pasti Tuhan melihat. Saudara, artinya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika Anda korupsi, mau mengambil, Tuhan belum, tapi tetap aja nanti. Ketika Anda mau selingkuh, Tuhan ada di situ, Tuhan melihat. Saudara, jadi kita nggak bisa, Roh Kudus itu sudah ada. Ketika dia di pintu, kita buka hati, dia masuk, dia berjanji itu tidak keluar.
dan bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu ada. Apapun yang Anda lakukan, itu Roh Kudus ada. Kadang-kadang dibilang, Bapak ampuni dosa kami. Roh Kudus itu berduka. Ya. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Coba dilanjutkan tadi. Ya, karena disebut sebagai roh penolong atau penghibur, maka perannya dalam hidup kita adalah menolong dan memampukan kita serta memberi kita penghiburan sejati. Mari kita menghormati dan menghargai Roh Kudus sebagaimana kita melakukan hal yang sama kepada Bapa dan Yesus. Jadi itu sama bagi Bapa dan Yesus. Lanjut di bawah. Oke, tunggu. Kita seharusnya mengenal dan makin akrab dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, apa yang menjadi peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Ketika saya jalan kemarin, jalan olahraga, saya belajar apa sih yang Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Yang pertama, saya gak usah buka ayatnya karena ayatnya banyak sekali. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apapun yang saudara butuhkan, apapun yang saudara lakukan, ingat bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Jadi gak perlu ragu untuk minta kepada Roh Kudus. Dialah yang menolong kita. Ya. Dan kedua, Roh Kudus itu mengajar kita dan mengingatkan kita tentang firman. Jadi saudara-saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita melakukan apakah ini benar dan tidak benar, maka Roh Kudus mengajarkan kebenaran tentang firman dan mengingatkan, di dalam firman enggak loh, seperti itu. Itulah peranan Roh. Ketika Roh Kudus itu memateraikan kita, menjadikan kita sebagai orang yang berhak di dalam kerajaan surga. Kita adalah anak Tuhan. Kalau engkau tidak memiliki Roh Kudus, engkau tidak memiliki kerajaan surga. Ya, itu yang kita yakini. Kemudian Roh Kudus ini menuntun kita untuk meminta sesuatu kepada Bapa, untuk membela kita di hadapan Bapa. Makanya Bapak Ibu, saya pernah berdoa dulu, kemudian saya ditegur oleh seorang hamba Tuhan. Saya bilang, seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, seseorang yang ada di dalam Tuhan, tidak pernah Tuhan tidak memenuhi permintaannya. Dibilang, wah, kalau begitu semua orang udah kaya semua kok. Semua orang udah hebat semua. Semua orang tidak pernah gagal kalau seperti itu. Saudara, saya mengingatkan ya, bahwa ketika kita berdoa di dalam Roh, maka Roh Kudus itu sendiri yang mensaring tentang doa kita. Apakah doa kita itu penuh dengan motivasi yang lain, atau doa kita itu tidak berkenan kepada Tuhan untuk memenuhi kedagingan kita. Mengapa kita gagal di dalam berdoa? Karena kebanyakan doa kita adalah kedagingan. Tuhan, motor ini memang bagus Tuhan, tapi kayaknya perlu mobil Tuhan supaya saya bisa bawa tetangga saya bisa tetangga. Kayaknya bersih benar. Padahal di dalam hatinya, wah kalau naik mobil kan keren gitu seperti itu. Ya. Jadi motivasi kita yang diperbaiki Roh Kudus, maka baru bisa diterima. Makanya Tuhan mengatakan, mintalah maka engkau diberi, carilah maka engkau dapat, ketuklah maka engkau dibukakan. Kalau kita mencari, kalau kita meminta, kalau kita mengetuk berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Iya. Saudara-saudara, segala sesuatu Tuhan pasti berikan. Nah, ketika kita sudah berdoa sesuai dengan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, Tuhan nggak perlu seleksi lagi, karena Roh Kudus itu Allah sendiri.
Maka Allah lah yang menuntun kita di dalam Roh Kudus. Makanya Allah mengatakan, Yesus mengatakan, mintalah maka engkau akan diberi. Syaratnya adalah sesuai dengan Roh Kudus. Kalau motivasinya lain, untuk kedagingan, untuk dunia, untuk pamer, untuk kenyamanan, saudara. Nah, hal yang keempat ya, bahwa Roh Kudus ini memberikan kita kuasa, memberikan kita kuasa otoritas. Nah, ini yang kita belum hamba Tuhan juga tidak semua seperti yang bisa menyembuhkan, bisa mengajar, bisa menghibur, bisa ada sesuatu talenta yang diberikan kepada setiap hamba Tuhan. Kuasa, ya, kuasa yang Tuhan berikan. Hari ini juga kita akan perjamuan. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Ketika kita yakin, kita akan disembuhkan. Ekonomi kita akan disembuhkan. Keluarga kita akan dipulihkan. Pekerjaan kita akan dapatkan. Jodoh bagi adik-adik. Kemudian anak dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara berpikir, kita berpikir bahwa kenapa saya udah dengan tulus, dengan segala sesuatu, saya udah berjalan dengan baik, dengan motivasi, tetapi Tuhan tidak inginkan, tidak berikan. Artinya bahwa ada sesuatu yang lebih baik kita tidak memiliki daripada memiliki. Karena mungkin ketika kita memiliki akan menjauhkan kita dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, apa artinya engkau memiliki dunia ini kalau jiwamu hilang? Ya, saudara-saudara, banyak orang yang hebat tiba-tiba berhenti karena sakit, karena apa? Karena Tuhan melihat bahwa dia mengasihi orang itu, bahwa orang ini sudah mulai bablas sehingga perlu direm. Dan ketika dia berbaring di rumah sakit, dia baru ingat Tuhan. Dan manusia mengatakan kasihan, tetapi roh yang ada di hati kita, kalau kita melihat, puji Tuhan, melalui sakitnya dia semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, sebelum engkau ditegur oleh Tuhan, karena engkau melupakan Tuhan, lebih baik dekat dengan Tuhan. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi artinya begini, pahit ya, untuk berubah dalam hidup kita itu memang kita harus menjalani kehidupan. Saudara-saudara, perjalanan dengan Roh Kudus ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tidak semua orang sama hubungannya dengan Tuhan dengan cara yang sama. Misalnya, ayo berdoa terus menerus, ayo berdoa berteriak, ada yang menyembah, tidak ada. Setiap orang punya karakter untuk bisa punya hubungan dengan. Ada orang yang bilang, weh Tuhan, saya udah sakit ini. Ada caranya berdoa seperti itu. Ada juga yang bilang Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan dengan cara. Sama dengan anak-anak kita ketika mereka minta uang, kan cara-caranya mereka berbeda. Saudara, dalam hidup ini banyak orang yang minta sesuatu, tetapi harus mengalami sesuatu. Kalau engkau mau bahagia, bisa gak kita merasakan bahagia kalau kita tidak merasakan kesedihan? Hidup ini paradoks. Hidup ini selalu bertolak belakang. Ketika kita minta bahagia, maka Tuhan akan memberikan kita kesedihan, supaya kebahagiaan itu kita bisa rasakan bahwa oh itu namanya bahagia. Ketika kita merasakan tentang bangkit, Tuhan mengizinkan kita untuk jatuh, supaya kita merasakan puji Tuhan, ternyata saya sudah bangkit. Ketika kita merasakan bahwa kita itu harus di dalam kegelapan,
hidup ini terang, pasti ya kita harus merasakan yang disebut dengan kegelapan. Kalau engkau merasakan kesembuhan, maka engkau harus merasakan kesakitan. Jadi semua hidup itu adalah pertentangan. Dan Tuhan izinkan kita terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu saya belajar dari semua itu, Tuhan, masa sih saya harus mengalami itu dulu supaya saya diberkati? Akhirnya saya menemukan satu cara bahwa apapun dalam hidup kita itu harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Saya menonton drakor, ya. Saya dari drakor itu saya belajar tentang bagaimana Tuhan mendidik seseorang yang dari SD mereka sombong, mereka membuli orang, kemudian 20 tahun kemudian orang itu menjadi CEO, ya. Kemudian lain yang membuli-buli itu menjadi orang-orang yang pegawainya. Di dalam perjalanan saya melihat bahwa oh iya, hidup ini seperti roda. Tapi kalau iman tidak seperti roda ya. Bagi anak Tuhan, hidup beriman itu roda, kadang dibawa tetapi tetap naik. Tapi kehidupan tentang perjalanan, kadang senang, kadang sedih, itu memang selalu ada. Karena semua ada waktunya. Tetapi kalau iman gak boleh. Kadang di atas, kadang di bawah. Tidak, sebagai anak Tuhan kita harus tetap di atas. Apapun yang terjadi, mau roda ekonomi kita di bawah, mau kita sakit, mau iman kita harus tetap di atas. Itu yang disebut dengan tidak mengikuti roda kalau iman. Tapi kalau kehidupan, janganlah bullshit kalau ada orang bilang senang terus menerus, kaya terus menerus, enggak. Saya udah melihat, saya kan umurnya udah 65 tahun. Saya melihat 40 tahun ini, 40 tahun yang lalu, seorang yang kaya raya, yang namanya, kita belum lihat yang namanya mobil, dia udah punya mobil, dia udah punya anaknya luar biasa, hebatnya, kaya, ratusan, potong pestain orangnya, miliar, pokoknya uang itu dia udah punya helikopter. Bayangkan orang kan bisa punya helikopter 20-30 tahun yang lalu, Pak. Sekarang hidup di gang. Sekarang minta pulsa. Apakah kita harus mengalami itu? Enggak lah, jangan. Lebih baik nonton Korea, kemudian belajar dari situ. Oh ternyata jangan melakukan seperti itu. Ketika kita melakukan, kita sadar dari film, ternyata film yang ada itu, kita belajar dari situ. Makanya belajarlah menonton dengan roh dan kebenaran. Jangan hanya karena kedagingan saja. Wah enak ya, nangis, tidak. Tetapi lihat bagaimana Tuhan selalu berpihak kepada orang yang benar. Bagaimana Roh Kudus menuntun orang itu. Walaupun orang itu orang tidak percaya Tuhan, tetapi tidak. Kita mau melihat di situ bahwa oh orang benar, orang baik aja bisa hidup diberkati, apalagi orang yang di dalam Tuhan. Saya udah lihat benar, terlalu banyak orang yang saya melihat yang menganggap uang itu adalah 5 menit dia bisa mengambil 1 miliar. Sekarang untuk nyari 100.000 aja susah. Hidup ini jangan pernah. Tetapi kalau engkau punya iman, kau mau makan tempe, mau makan steak, itu mengucap syukur, itu nikmat. Benar, hidup itu menikmati. Saya sekarang di kontrakan ya, rumah kontrakan ya. Saya menikmati apapun. Oh Tuhan, betapa enaknya hidup ini. Karena apa? Bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lanjut, yang kedua. Bagaimana bisa akrab dengan Roh Kudus? Sadari penyertaannya tubuh kita adalah bait Roh Kudus.
Tolong yang satu tadi belum dibuka, yang di atasnya, yang ayat di atas coba. Nah, bukan ada. Oh iya, benar. Yang kedua coba. Iya. Sedari pernyataannya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Coba 1 Korintus 6 ayat 9. Saudara, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudara, salah satu tugas kita adalah menjaga. Makanya yang disebut dengan di dalam firman itu merokok itu ada nggak? Di dalam firman dilarang merokok? Nggak ada. Tetapi menjaga tubuh. Dilarang begadang, dilarang berjudi. Oh, berjudi sih ada, tapi begadang, berjudi, itu semua itu merusak badan. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan tentang judi? Ya, judi itu menang penasaran, kalah penasaran. Ya, saudara, saya pernah waktu ketika tamat SMA, saya kan anak. Saya tahu bahwa kalau saya dilarang malah tambah besar, tambah nakal ya. Tapi orang tua saya pintar dia. Ketika saya menunggu untuk, waktu itu saya mau tes tentara, kira-kira 3 bulan 4 bulan baru ada tes. Jadi 3 bulan 4 bulan itu saya nganggur. Dan orang tua saya pergi main joker kan, biasalah anakmu. Orang tua saya kok nggak melarang, ya. Suatu saat malah dikasih uang, dan kemudian dia pikir ya udah, selama dia nggak mungkin, kalau sudah tentara kan udah pasti nggak mungkin berjudi lagi, saudara. Dan di situ baru saya tahu itu berjudi itu 3 hari 3 malam itu nggak tidur. Waduh, jadi udah kartunya udah gini-gini, tapi kan penasaran begini kan. Dan itu uang itu mutar-mutar aja kan, mutar-mutar aja di dalam situ. Yang menang itu adalah orang yang dapat tip di luar itu, ya. Yang tukang datang tip itu uangnya habis ke situ. Nah, saudara, ternyata setelah itu saya kembali berapa bulan itu, setelah itu saya hidup itu nggak tenang. Saya pulang ke rumah, kemudian pas makan sama bapak ibu, kemudian ibu saya bilang, "Nah, kamu udah mau berangkat ya, siap-siap lah." Kemudian dia ajarin saya, enak nggak berjudi? Enak nggak? Waduh, benar-benar saya merasakan bahwa menang penasaran, kalah penasaran, seperti itu. Dan memang tidak benar, tidak enak. Ya, saudara-saudara yang dikasihi. Dan cara orang tua mendidik saya itu dengan matanya yang melihat saya bahwa mereka sebenarnya tidak setuju, tapi mereka meminta saya untuk tidak melakukan itu. Ya. Sehingga saya mengatakan, oh iya benar. Pokoknya semua apa yang saya pernah ngalami, sehingga saya tahu benar bahwa ini. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut. Kita harus akrab dengan Roh Kudus. Jika kita menyadari penyertaannya, kita akan menghadapi kekhawatiran dan ketakutan apapun di dunia ini dengan keberanian yang berasal darinya. Jika kita menyadari bahwa tubuh kita adalah baitnya, kita pasti akan menggunakan anggota tubuh kita untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, kemudian pertanyaan, bagaimana kita bisa akrab dengan Roh Kudus? Bagaimana kita bisa dekat dengan Roh Kudus? Sebenarnya kita udah melakukan setiap hari. Pertama itu adalah berdoa. Kalau Anda mau mengenal tentang Roh Kudus itu harus banyak berdoa. Berdoa itu bukan berarti masanya masuk kamar, kunci kamar, kemudian kita berdoa. Tidak. Di motor pun, di mobil pun ketika macet engkau berdoa. Dan di dalam mobil pun engkau bisa melihat karakter-karakter orang. Engkau berdoa, Tuhan,
Oh ternyata itu yang nggak benar. Oh ternyata. Artinya bahwa selama di dalam perjalananmu engkau berhubungan dengan Roh Kudus, engkau belajar dari sekitarmu. Ya. Saudara-saudara, kadang iblis benar mengagetkan kita. Di mobil kita udah Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada yang nyamber kita. Hilang itu Roh Kudus itu. Langsung marah juga kan, kaget itu. Tapi kalau Roh Kudus banyak, kita cepat sadar. Saya ingat ketika masih muda, ketika ada yang nyambar, itu pun marah sekali. Dan saya kejar. Tapi sekarang enggak lah. Saya marah, tapi oh udah. Saya pernah naik mobil, tiba-tiba mungkin saya nyelonong ya, mungkin karena nyelonong, orangnya itu datang, waduh yang turun ada kaca, coba kalau nggak ada kaca, saya dulu, anak muda dia ludahi, dulu di kaca mobil saya itu penuh ludah, ya namanya masih anak, saya masih letnan, saya kejar itu orang, kejar sampai ke rumah, ternyata anaknya jenderal. Sampai di dalam, ibunya bilang, udahlah Pak, anak saya lagi ya. Wah, hajar aja itu, daripada bapaknya yang hajar, nanti hajar aja. Waduh, memang anak ini rupanya badelnya bukan main. Jadi saya sendiri disuruh ngajar. Begitu disuruh ngajar, saya udah pukulin memang, tapi berpikir kasihan juga orang tuanya, udah frustasi melihat itu. Nah, udah hajar aja daripada bapaknya nanti datang dia tahu. Saya pikir anak itu, maaf karena saya juga masih nakal, saya pukulin, diam aja. Enggak apa namanya orangnya kopak, udah membatu. Ya, benar-benar konseling. Nah ini menerangkan bahwa perbedaan orang yang punya Roh Kudus dengan yang tidak adalah bagaimana kita mengontrol diri. Emosi marah cepat. Semua manusia pasti marah, tetapi bisa menahan diri. Dan yang sulit dalam hidup kita adalah berperang dengan diri kita sendiri. Kita melakukan kejahatan tetapi ditekan. Ya. Kita mau melakukan sesuatu yang marah benar tetapi ditekan. Ya. Saya kalau marah, kalau benar-benar saya udah nggak tahan sesuatu, saya masuk dan menangis karena saya berantem dengan diri saya. Tidak, saya tidak akan mungkin lakukan seperti itu lagi, tidak. Ya, saudara. Pertama itu harus berdoa. Kedua firman, Bapak Ibu. Sekarang kan udah ada HP. Baca firman 1 ayat, 2 ayat, kemudian dengarkan firman. Minimum 1 hari, jangan sampai ada 1 hari 2 orang. Itu untuk mempertebal kita untuk berhubungan dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga bersekutu dengan Roh Kudus, dengan di gereja. Sayang sekali kalau hanya seminggu sekali kita bersekutu. Nah makanya perlu adanya SDK, perlu adanya doa bersama, doa semalaman. Ya. Itu yang namanya untuk, dan yang paling disenangi oleh Roh Kudus ketika kita taat. Saudara, yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus, ya yang saya pelajari, orang kan gereja-gereja Pentakosta kalau penuh dengan Roh Kudus itu bukan sih sebenarnya, bukan. Yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita menghormati Roh Kudus, ketika taat pada firman, itu yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus, bukan yang manifestasi. Ya memang bagus itu kita menyembah Tuhan dengan semangat, dengan kemudian menangis, benar. Itu lebih. Tapi yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus ketika kita taat di dalam Tuhan, taat dalam firman-Nya, kita menghormati Dia, itulah yang disebut dengan penuh. Tidak ada lagi hal-hal yang menyepelekan Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari belajar untuk bisa akrab dengan Roh Kudus, dengan berdoa, baca firman, bersekutu, taat, mendisiplinkan diri, pikul salib. Itu adalah satu cara untuk bisa dekat dengan Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, ya,
Nah, hasil dari keakraban dengan Roh Kudus adalah, saudara, dikatakan itu, jika kita menyadari penyertaannya, kita akan menghadapi kekhawatiran dan ketakutan apapun di dunia ini dengan keberanian yang berasal darinya. Saudara, murid-murid Yesus dulu ketika Yesus disalib kabur semua itu. Tapi setelah turunnya Roh Kudus, mereka berani. Dan bahkan mereka tidak ada satupun yang tidak martir kecuali Yohanes ya. Yohanes itu, kalau yang lainnya kan udah disalib, digantung, dikilas, digoreng. Kalau Yohanes juga pernah katanya digoreng tapi gak mati-mati, jadi udahlah mati sendiri aja lah. Udah bosan kali yang goreng itu ya, saudara-saudara. Jadi kalau kita bersama dengan Roh Kudus, kita menyadari bahwa hidup kita sudah dekat dengan Roh Kudus, tidak ada yang menyusahkan. Karena kita tahu bahwa tidak ada dalam hidup kita ini yang tidak dipegang oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Jadi kalau ada terjadi dalam hidup kita, kita merenung apa ya? Apa maksud Tuhan? Ya. Pasti ada sesuatu. Cuma jangan dipikirkan semua ketika gelas jatuh, apa ya? Musibah apa yang enggak lah. Kebetulan, oh saya ini teledor. Makanya kalau kerja saya harus konsentrasi dan mengucap syukur Tuhan tidak kena kaki saya, sehingga kita harus mengucap syukur. Jadi segala sesuatu kita mengucap syukur. Makanya orang Jawa hebat sekali. Untung, walaupun rugi, ya untung saya enggak. Cuma kaki saya yang kena. Untung cuma kaki, muka saya yang bengkak. Semuanya untung. Karena dia menyadari bahwa kalau tidak ada perlindungan Sang Widi, mungkin mukanya enggak babak-belur tapi kepalanya hilang. Makanya dia mengatakan untung. Sama dengan Tuhan mengatakan bersyukurlah senantiasa. Karena segala sesuatu itu adalah perlindungan Roh Kudus. Ya. Kalau kita terpeleset, masih kaki kita, artinya ada malaikat Tuhan yang menolong kita. Sehingga kita mengucap syukur. Kalau kita pun ada yang meninggal, kita bersyukur bahwa rumahnya sudah selesai, tugasnya sudah selesai, penderitaannya sudah selesai, mahkotanya sudah disiapkan Tuhan. Jadi tidak ada di dalam dunia ini yang membuat kita bersedih. Ya. Kita harus mengucap syukur. Kita menyadari bahwa tubuh kita adalah baiknya. Kita pasti akan menggunakan anggota tubuh kita untuk memuliakan Allah. Apapun dalam kehidupan kita, kita selalu bersyukur bahwa semuanya ini Tuhan pakai. Sekarang banyak sekali penginjilan dulu dengan mulut, tapi sekarang penginjilan semua hanya dengan jari aja. Tapi banyak juga orang berdosa sekarang hanya dengan telunjuk jari melalui HP. Ya. Hati-hati ketika kita beribadah, kemudian kita mulai nonton yang lain, searching yang lain, itu sesuatu yang tidak menghormati Bapa. Mengapa? Karena bayangkan, pernah nggak lihat Pak SBY ketika dia rapat, ada yang pegang-pegang HP, ada yang ngatur, yang ngatur itu keluar. Ya. Orang itu keluar, sekalian karirnya keluar, itu pasti. Ya. Mati juga karirnya itu. Nah kalau Tuhan kita lagi beribadah, kemudian kita udah berpikirkan yang enggak. Kamu nggak usah ibadah, keluar aja. Mati. Kalau ada pendeta yang keras sekali, woi ngapain kau keluar? Tapi kenapa dia mendidik itu? Tapi di sini enggak lah. Karena tanggung jawab kita udah dewasa semua, tanggung jawab semua. Nah, jadi bagaimana kita akrab dengan Roh Kudus sudah ada. Nah, apa yang menjadi pengaruh? Bagaimana hasil keakraban dengan Roh Kudus? Yang ketiga, hasil keakraban dengan Roh Kudus. Coba Yohanes 14 ayat 26 dikatakan,
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang mengajar kita, mengingatkan kita. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka di dalam pikiran kita, di dalam hati kita dikuasai Roh Kudus, maka itulah Dia mengajar kita, Dia mengingatkan kita tentang firman. Lanjut yang ayat yang berikutnya. Coba buka. Ya, Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, dengan perginya Tuhan Yesus, maka Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita seseorang Allah yang ada di dalam kita. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, orang yang di dalam Tuhan itu, ketika kita belum di dalam Tuhan, tidak ada roh dalam hidup kita, maka segala perbuatan kejahatan itu pelong-pelong saja. Kalau Anda mencuri, Anda melakukan satu perbuatan itu enak-enak saja, tanpa ada panas di sini. Bisa dipertanyakan bahwa saudara itu dimiliki Roh Kudus apa enggak. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, kejahatan, dan di sini mulai, aduh gimana ya? Sama dengan kereta ya. Kereta itu kalau jalan kan lurus terus. Coba dibengkokkan, dia akan bunyi dan panas rodanya. Artinya bahwa dia mau keluar dari jalur. Nah, kehidupan kita juga, kalau kita melakukan hal yang tidak benar, maka di hati kita itu, Roh Kudus itu mengingatkan kita, membuat kita tidak sejahtera. Ya. Jadi, dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bahwa Roh Kudus tidak setuju itu kalau kita tidak mau. Ketika Anda berjalan, kemudian melihat orang kelaparan, orang yang kemudian Anda pergi, kemudian lewat, aduh, kenapa ya saya nggak kasih uang tadi? Ada, berarti Anda sudah memiliki Roh Kudus. Tapi kalau Anda melihat merasa pemalas, udah ditinggalin, udah nggak dikasih, dimaki-maki lagi kan? Itu berarti bisa dipertanyakan Roh Kudus kita ada nggak kasih? Karena Roh itu selalu ada kasih. Kalau Anda melakukan sesuatu, mengata-ngatai sesuatu, dan Anda puas, Roh Kudus bersemayam ke atau enggak. Tapi ketika Anda marah, boleh saja marah, tetapi setelah itu Anda menyesal, berarti Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Gampang kok. Kalau kita mau mengatakan bahwa saya dekat enggak dengan Roh Kudus, lakukan aja hal yang tidak bertentangan dengan Roh Kudus. Kalau Anda melakukan dan enak-enak saja, bisa dipertanyakan. Ada memiliki Roh Kudus apa? Tapi kalau di dalam, aduh gak enak, aduh, akhirnya minta maaf baru bisa. Lanjut. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Coba ada yang ayat tadi sebelumnya. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lanjut. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Selesai ya? Terus. Akan kebenaran karena aku tidak pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Lanjut. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Baik. Saudara-saudara, lanjut ke bawah. Terus. Ya, sesudah diajarkan kebenaran Kristus, kita selalu diingatkan akan kebenaran supaya kita diperlakukan. Ketika diperlakukan, kita dapat memahami dan menggunakannya kembali. Maaf, kacamata saya.
Jadi sesudah diajar kebenaran Kristus, kita selalu diingatkan akan kebenaran supaya kita diperlukan, kita dapat memahami dan menggunakannya kembali. Peran lain Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa, lalu kita dibawa kepada pertobatan dan menerima pembaharuan hubungan dengan Allah. Jangan dulu. Peran lain Roh Kudus itu adalah menginsafkan kita akan dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita menginsafkan kita akan dosa. Lalu kita dibawa kepada pertobatan untuk mohon ampun, dan menerima pembaharuan hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa berdosa, kita minta ampun, bertobat, dan ketika kita diampuni, kita mulai hubungan baik lagi dengan Tuhan. Itulah perjalanan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, keakraban dengan Tuhan itu adalah bagaimana perubahan karakter kita melalui pelajaran-pelajaran hidup yang kita alami. Jadi ketika kita akrab dengan Roh Kudus, karakter-karakter kita itu dirubahkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mulai mengenal Tuhan, hubungan dengan Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, mengalami kerohanian, mengalami kasih kepada sesama, perubahan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak akan mudah lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda sudah mulai akrab dengan Roh Kudus, maka kasih di dalam hidup Anda itu selalu ada. Kasih tidak selalu memanjakan, tapi kasih juga itu menegur, mengajar, bahkan menghukum demi untuk kebaikan kita bersama. Saudara-saudara, hari ini kita sudah memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu, tugas kita itu bagaimana kita akrab dengan Roh Kudus. Karena akrab dengan Roh Kudus sama dengan akrab dengan Kristus, sama dengan akrab dengan Allah. Mengapa? Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita mengenal Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pengingat tentang firman, sebagai materai dalam hidup kita, sebagai pemberi kuasa. Kalau Anda semakin dekat dengan Roh Kudus, Anda mempunyai kekuatan-kekuatan yang supranatural yang Tuhan berikan. Saudara, Roh Kudus adalah hidup kehidupan kita. Mari kita akrab dengan Dia, bersekutu dengan Dia, baca firman, berdoa, selalu taat kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus, Allah Roh Kudus ya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku
Segala otoritas, kuasa Engkau berikan kepada kami. Dan kami hari ini melakukan sakramen pertemuan kudus. Karena kami tahu melalui tubuh dan darah Kristus kami diberikan kuasa di dalam keberanian untuk menyampaikan amanat agung Tuhan. Segala sesuatu kami berjalan bersama Roh Kudus sehingga kami tidak perlu takut lagi. Di hadapan kami ada roti, ada anggur. Ini adalah roti biasa, anggur biasa. Tapi ketika kami mengangkat tangan di atasnya, itu melambangkan tubuh dan darah Kristus. Berkati Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatimu. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, awas segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mungkin ada di antara kita yang mau ikut perjamuan kudus tetapi belum mendapatkan roti dan anggur. Tidak ada? Baik. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala, bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk, penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Angkat cawan perjanjian di atas kepala dan bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak akan hipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pendidikanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Haleluya, 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 Melalui perjamuan ini Tuhan, kami menerima otoritas kuasa yang Engkau berikan. Segala kutuk penyakit, segala kerugian, segala orang-orang yang jahat kepada kami, segala hal-hal yang merugikan kami, yang menghambat pelayanan kami, menghambat hubungan kami dengan Tuhan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Otoritas kuasa yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan, sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan yang lemah Tuhan, berikan jalan keluar bagi yang punya masalah, pulihkan ekonomi, pulihkan keluarganya, pekerjaan yang kami butuhkan, jodoh yang kami butuhkan, anak yang kami butuhkan Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau penuhi permohonan kami Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan daripada jemaat Tuhan, tetapi melalui perjamuan ini mereka mendapatkan jawaban. Roh Kudus ada di dalam kehidupan mereka yang akan menuntun senantiasa Tuhan. Terima kasih. Kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan, baik perpuluhan juga baik persembahan kasih. Biarlah kami memberi dengan sukarela Tuhan, bukan dengan keterpaksaan. Terima kasih Bapa, berkati tangan yang memberi juga yang belum memberi. Semoga nanti saat juga mereka bisa memberi. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, sehingga dapat melanjutkan amanat agung Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, kita di dalam segala keterbatasan tetap melakukan diakonia untuk setiap minggu, untuk memberikan, membagi makan, ya, menjual murah makanan yang ada. Dan Bapak Ibu juga boleh berpartisipasi. Kalau ada yang undangan, daripada beli kue yang mahal-mahal, lebih baik berbagi kepada orang-orang yang kekurangan, ya. Karena masih banyak orang yang di jalan yang membutuhkan. Masih banyak juga hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, ya. Oleh karena itu, mari kita menabur. Karena kita akan menuai juga. Bukan pemberian kita yang paling utama dalam hidup ini, tetapi karakter ketika kita memberi, karakter kita dirubahkan, yaitu kasih. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang
yang melalui kotak ini juga melalui transfer. Kami percaya Tuhan, kami tahu Tuhan, kami menggunakan sesuai dengan kehendak Bapa di dalam surga. Tidak ada satu pasar pun yang menyimpang dari untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan terima kasih, tangan yang memberi juga yang belum memberi, melalui kotak atau melalui transfer, dan semuanya itu kami serahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk hari ini, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati seluruh kegiatan kami dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang tertinggi yang sampai terendah, presiden, wakil presiden, para menteri, penegak hukum, keamanan, ketahanan, ketertiban, dan juga kesejahteraan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati negara kami Indonesia, juga provinsi Banten itu, Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk seluruh gereja yang ada pada saat ini menyembah Engkau Tuhan. Biarlah semua itu menyembah di dalam roh dan kebenaran, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Berkati Bapak Gilbert Lumendo Tuhan dalam pelayanannya, keluarganya, apapun dia kerjakan Tuhan memberkati. Dan juga kami semua Tuhan, Engkau memberkati. 1 minggu ke depan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari bangkit berdiri dan angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu. Minggu depan hari keturunan pencurahan Roh Kudus. Terima kasih.